Teman-teman media, kita panggil perempuan kesayangan kita bersama. Ini dia, Raisa. Cantik sekali. Halo. Silahkan duduk semuanya. Wah, banget, alhamdulillah. Ya kan? Makasih ya teman-teman udah datang. Oke, semuanya sudah hadir. Boleh kita kasih apresiasi dong untuk semua narasumber yang sudah hadir. Yes. Kita tadi sama-sama menyaksikan film dokumenter Harta Tahta Raisa, menyajikan cerita original ya pastinya. Dari momen haru, jatuh, bangkit, dari mulai pertama bahkan mungkin ada sedikit cerita-cerita masa kecil, sampai akhirnya puncak karir terbarunya Raisa bersama dengan support systemnya. Dan untuk itu, kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Udah siap teman-teman media? Mana nih suaranya? Udah siap belum? Oke, ready kalau begitu. Baiklah, aku mau langsung ke Ernest dulu, boleh? Ko Ernest dari paling ujung sana. Boleh dong. Hai Ko Ernest, apa kabar? Baik teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Yes, semuanya sekarang lagi pada excited banget. Kayaknya semua mukanya semua pada pengen nanya gitu, punya pertanyaan ya. Tapi sebelum itu, aku mau nanya sama Ko Ernest dulu. Ini kan Imaginary dibilang dari kemarin tuh take the risk melulu ya. Suka gitu ngerjain film yang beresiko-beresiko. Nah kali ini hadir dengan sebuah dokumenter, ya kan? Apa sih dibalik itu semua sebenarnya, Ko Ernest? Di balik itu semua adalah semangat untuk melakukan hal-hal yang mungkin sulit untuk dilakukan kecuali kita punya PH kita sendiri. Jadi itu justru privilege-nya punya sendiri tuh gitu ya. Itu privilege saya dan Dipa sebagai PH sendiri, mau bikin apa aja suka-suka gitu. Tapi ini menurut saya jadi dibilang sebuah percobaan yang sangat blind faith atau iseng-iseng, enggak juga, karena saya yakin betul selain daripada Raisa dan Boim, saya tahu banget Soleh yang latar belakangnya jurnalis musik gitu. Skripsinya ketika kuliah pun tentang majalah musik. Saya tahu partner saya Dipa adalah seorang konser goer yang fanatik banget, sering banget nonton show musik. Jadi ini buat mereka ini sesuatu yang sangat passion banget gitu. Jadi ya bukan cuma sesuatu yang baru buat Imaginary, tapi juga sesuatu yang menyenangkan pastinya buat semua yang terlibat gitu. Asik, oke. Jadi emang banyak yang passionate dan emang langsung turun langsung untuk ngerjain ini gitu ya. Jadi kenapa enggak dikerjain? Tapi kalau misalnya dipertanyain gini, Ko Ernest, ini emang Imaginary ini sengaja nggak sih nyoba-nyoba banyak genre gitu? Atau memang pengen punya karakter sebuah PH yang menggarap beragam genre? Sebenarnya sih nggak kayak terobsesi, Imaginary harus selalu beda-beda terus, sebenarnya enggak. Tapi kalau ada peluang untuk melakukan sesuatu yang baru, pasti buat kita lebih menarik daripada melakukan sesuatu yang udah sering dilakukan. Gitu. Di situ sih. Jadi ini peluang eksplorasi baru lagi. Di Indonesia juga kita nggak tahu ya. Maksudnya kadang-kadang kita tuh suka ngejudge penonton kita dengan terlalu sempit gitu, kayak kita mau bikin film hitam putih, siapa yang nonton? Ternyata nonton 600.000 orang kan ya, 600.000 orang nonton film hitam putih, kan aneh gitu. Nah jadi ya kita coba lah, kalau kita nggak coba ya kita nggak akan tahu gitu. I see. Dan setelah dicoba ternyata mungkin rasa-rasa nyoba terus sukses, nyoba lagi sukses lagi itu nagih ya kok. Kayaknya sukses untuk sebuah project yang di luar pakem tuh lebih memuaskan daripada untuk sesuatu yang kita udah tahu lagi formulanya terjamin aman gitu. Iya. Ada satu keseruan tersendiri di situ. Alright. Thank you Pak Ernest. Sama-sama. Aku mau beralih ke Mas Dipa dulu nih, bromance-nya nih ya. Partneran di Imaginary. Mas Dipa, ini kan Imaginary selalu menyuguhkan karya-karya yang emang ya itu tadi dibilang ya beda-beda, seger, berani juga bisa dibilang begitu. Kali ini kan dokumenter musik nih, ya kan? Jadi mungkin bisa jadi ini apakah ini akan menjadi salah satu pembuktiannya Imaginary gitu, bahwa sesuatu yang mungkin nggak biasa itu ketika dikemas dengan metode tertentu atau penyajian tertentu itu bisa juga jadi besar gitu. Cek. Oke. Udah. Ya sebelumnya terima kasih teman-teman media yang sudah meluangkan waktu di sini. Sementara di luar masih ada 5 event lain yang sama besarnya ya. Terima kasih. Jadi intinya sih nggak ada pembuktian apa-apa. Memang kita setiap film pengennya membuktikan bahwa Imaginary bisa, Imaginary mau mencoba gitu. Kadang buat orang lebih sulit untuk mau mencoba kan. Jadi buat kita, kalaupun setelah kita coba amit-amit kita nggak berhasil, penyesalannya at least kita sudah mencoba gitu. Jadi kita mencoba ketika pertama kita diskusi bahwa yuk kita bikin film dokumenter, gue sama Ernest untuk berpikir siapa sutradaranya.
Soleh Solihun, itu membuat kita makin confidence bahwa kita punya partner Soleh Solihun yang lama di bidang wartawan musik. Kayaknya confidence kita akan semakin tumbuh, kita berpartner dengan Boim yang memang jelas di bidang musik. Jadi kita coba kerjain pelan-pelan sampai akhirnya hampir 2 tahun proyek ini bisa berjalan gitu. Jadi nggak ada, intinya kita setiap film pengennya membuktikan bahwa yuk kita bisa, kita coba gitu. Di balik itu semua, kita pinjam yang satu lagi mic-nya dulu. Di balik itu semua tapi pasti tetap ada ini dong, tetap ada harapan dan juga mungkin harapan yang dihitung gitu di balik itu. Nah, kayak gitu-gitunya tuh bisa diceritain atau dibocorin dikit nggak Mas Dipa? Ada harapan yang dihitung dalam Excel ya. Iya, betul. Ya intinya kita dalam membuat sebuah proyek yang baru atau yang nggak biasa, pasti kita membuat perhitungan bahwa kita mau mengambil resiko terlalu jauh atau seberapa jauh kita berani ngambil resiko. Tapi kita jadi ada batasnya. Oh kalau kita bikin film dokumenter batasnya segini nih. Kita bikin film hitam putih segini nih. Kita bikin film Batak segini nih. Jadi kita memang jadi membuat sebuah standar baru. Oh kalau bikin dokumenter tuh gini. Kita tahu bahwa kemampuan kita untuk bikin film dokumenter kita pertama kali. Jadi kita nggak mencoba yang pakai DOP termahal, kita cari semua yang termahal, enggak, kita bikin standar kita sendiri semampunya kita aja. Jadi kita punya harapannya juga nggak terlalu tinggi karena kan sesuai film Ernest di Cek Toko Sebelah, kalau kita berharap banyak nanti kita kecewa banyak. Benar. Tapi kadang-kadang sesuatu yang harapannya itu pas gitu ya, hasilnya yang diterima feedbacknya malah bisa jauh lebih membahagiakan gitu ya. Mudah-mudahan kita aminkan ya teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Dipa. Oke, tadi udah ngobrol sedikit sama Imaginary, langsung pengen nanya nih, cewek di tengah ini baju merah. Yes. Raisa. Ya. Hey, gimana kabarmu? Deg-degan. Sis, gimana rasanya hari ini? Rasanya deg-degan banget, tapi pas masuk ke sini ngelihat teman-teman wartawan rame banget dan kayaknya antusias banget, jadi agak lega sedikit. Dapat energi balik juga dari teman-teman Betul. hari ini ya. Oke. Raisa, ini kan akhirnya tampil terbuka, Cil. Wah, terbuka tuh kayak buka-bukaan ya. Sensual. Bukan secara fashion sih, tapi menampilkan sisi yang selama ini mungkin Raisa nggak pernah terlalu ceritain di mana-mana gitu, karena ada rasa ada sisi, kalau tadi kita nonton sama-sama di sini tuh kerasa banget Raisa sebagai manusia yang juga di luar dari semua prestasi yang dibikin dan juga semua ide-ide brilian gitu ya dan pencapaian, itu tetap punya sisi vulnerable dan nggak malu-malu untuk ya udah nangis di situ, ya udah deg-degan ya di situ, pasrah ya ada di layar itu tadi semuanya. Apa yang bikin kamu akhirnya berani untuk nampilin sisi itu sih? Sebenarnya sih aku merasa kalau dalam dokumenter itu ya yang pasti yang paling mahalnya itu adalah sisi-sisi vulnerable itu sih. Yes. Yang mungkin karena aku anaknya kurang konten ya, jadinya mungkin itu nggak bisa selalu ditunjukkan gitu. Jadi kebetulan di sini kita tiba-tiba ada kamera, ada apa segala macam, jadinya tertangkap nggak sengaja gitu. Tapi aku juga nggak ada niatan untuk hari ini nangis kan. Enggak ya. Buat yang diharapin kan Kang Soleh. nggak ada gitu. Jadi semua yang ada di film ini tuh aku merasa sangat organik, sangat jujur, sangat asli. Jadinya itulah yang bikin film ini sangat spesial buat kami. Oke, ya of course ya, karena mungkin akhirnya terasa sangat eksklusif rasanya. Ini tuh kayak sesuatu yang selama ini kita tunggu-tunggu, pengen tahu aslinya Raisa tuh kayak gimana sih di balik layar, di belakang panggung tuh kayak apa sih? Di sini kita dapat gitu pengalaman itu gitu. Dan setelah film ini rilis, ya nanti tanggal 6 ya. Tanggal 6 rilis, kan di film juga kalau nggak salah tadi ada potongan bahwa kayak terus konser apa lagi ya gitu, ada rasa seperti itu gitu. Sebenarnya memang pada saat menyajikan film ini gitu ya, apa sih yang pengen di-share sama Raisa? Macem-macem sih, tapi sebenarnya aku senang banget bisa dapat kesempatan untuk bisa nge-expose orang-orang yang ada di belakang aku gitu loh. Karena menurutku mereka adalah unsung heroes in my life. Jadi mungkin teman-teman pasti udah tahu Boim, udah tahu siapa gitu, tapi nggak tahu kan seberapa dekatnya kita menjalankan proyek ini bersama, seberapa
apa namanya ya pokoknya blood sweat and tears lah gitu BTS yang kita harus keluarkan untuk mencapai satu project ini gitu dan nggak ada yang instan gitu. Jadi aku pengen teman-teman tuh bisa ngerasain deg-degannya, ngerasain keputusasaannya, dan ngerasain bahwa oh ternyata bikin satu event yang kayak gitu tuh bukan cuma dari 2019 doang gitu, tapi dari perjalanan karir kita awal kita tuh udah punya goals yang seperti ini gitu. Jadi emang apa ya, sesuatu yang nggak instan tuh nantinya pasti akan lebih manis gitu. Yes, dan ternyata sudah itu ya, udah termanifest dari lama ternyata ya. Walaupun mungkin ideasnya baru setelah berapa tahun berkarir, terus kayak konser kali ya, GBK kali ya, itu pasti kan seiring dengan berjalannya waktu. Tapi ternyata mimpi besar itu yang dipunya sama Raisa, sama Boim juga udah ada sama-sama dari lama gitu kali ya, mungkin kayak gitu ya. Oke, kita tadi ngelihat sama-sama luar biasa banget apa yang ditampilin gitu, dan perjalanannya Raisa di situ terlihat sangat jelas, dan even dari kecil gitu ceritanya. Even dari hairstyle. Iya benar. Dari alis, dari hairstyle, dari sebelah mana pakai blush on. Iya benar, dari posisi blush on. Posisi kebelangan wajah kelihatan. Itu kelihatan semua. Tapi apa namanya yang bikin penasaran adalah ketika akhirnya itu semua ditampilkan dan jadi konsumsi orang banyak. Karena di film juga Raisa sempat ngomong kayak, gue tuh ngeliat video klip gue sendiri aja geli gitu kan. Kan? Ini tuh kayak your whole life and your music career tuh dijembrengin gitu di sini. Nah, refleksi dirinya Raisa sendiri gimana sih pada saat ngelihat, waduh nih isinya gue dari awal sampai sekarang gitu. How does it feel? Sebenarnya lebih menegangkan ini sih, nanti kan semua yang datang kan teman-teman, keluarga gitu ya. Iya. Dan ya maksudnya teman sepermainan gitulah. Terus untuk mereka nonton aku 1,5 jam gitu kayak, ih mereka gaya sama gue gitu. Ada sih perasaan kayak gitunya, cuma ya lagi-lagi pas aku ngeliat ini, pas aku ngeliat ini, ya semua cringe itu harus aku syukurin, karena kalau nggak ada cringe itu pasti kita nggak belajar dan ada di sisi sekarang gitu. Kayak ibaratnya kalau misalkan kita dulu make upnya nggak cemong-cemong, kita nggak akan punya relationship sama makeup artist dan sekarang ngerti punya makeup bisnis gitu kan ya. Jadinya semua cringe itu harus diterima dan disyukuri karena itu menandakan perjalanan kita gitu. It's all part of the journey ya, dari karya ini yang sekarang yang terbaru. Terima kasih Raisa. Oke, aku mau berlanjut ke Mas Boim yang menjadi aktor kali ini. Pemeran pembantu terbaik 2024. Jatuh kepada FFI. Iya. Bagus dengan nangis. Karena sukses itu les acting lo itu air mata nggak pakai tetes mata loh, itu beneran loh. Les actingnya dia berhasil. Nangis lagi berhasil. Coba sekarang. Tadi pengen masuknya sambil nangis. Bener. Apalagi semakin dramatis karena bisa buka kacamata dulu, gini gitu ya. Ada balsam di sini. Oke, Mas Boim, ini selama ini selalu ada di balik layar bersama dengan Raisa juga. Gimana rasanya akhirnya ditampilin dan porsi lo tuh banyak banget di layar ini gitu? Itu kayak, selamat sore semuanya. Semoga suka sama filmnya. Gimana ya? Itu soalnya gini. Satu yang paling gue takut. Waktu itu gue bilang sama Dipa, sama Soleh, sama Ernest, gimana ya kalau nggak ada dramanya ya? Ternyata gue Cet yang bawa drama. Makanya sesuatu yang lo takutkan ternyata harus ngadepin lo yang ngadepin. Ternyata dramanya gue yang bawa gitu. Semua ya tadi semua nggak diduga gitu, kayak mungkin teman-teman tadi lihat waktu bagaimana H- berapa 8 jam saya tahu ada pertandingan gitu. Kebetulan memang kita udah direkam ya dari awal Februari itu udah ada kamera. Kayak Kim K gitu, Kardashian family ya. Untuk makan salad harusnya di dapur. Kim Kurniawan maksudnya. Iya, jadi kayak yang nggak menyangka karena memang ini kan nggak ada skripnya ya. Ini nggak ada skripnya. Kalau pada akhirnya gua ditaruh Soleh punya porsi sekian banyak, ya
gimana nih kalau diajak main film? Pede Itu, gitu. nah ini kan dia executive producer, jadi Bener. dia kayak tambahin lagi gue. Ya, Dia sendiri yang ngomong. ya ini tambahin. Gitu ya. Ya pastinya itu it's a different feeling and a new experience juga buat Boim ya. Banget sih, banget. Apalagi ini kan beda banget sama musik video gitu. Musik video mungkin kita ngedit berapa lama sih, paling 1 bulan gitu. Ini ngedit dari scratch sampai beberapa malam yang lalu tuh masih kita ngedit gitu. Jadi kayak ini experience baru gitu. Yes. Tapi kan kalau appearance di movie-nya kan ya yang ngalir aja kan, karena memang footage-nya kebetulan ada saya, kebetulan yang bawain drama dan masalah-masalah juga saya. Jadi ya apa mau dikata. Dia bikin drama tapi dia juga yang cari solusi kok. Iya, benar, Gitu benar, ya. benar. Oke, jadi pastinya diapresiasi. Dan ya ini jadi salah satu part yang apa ya, memberikan warna dan juga surprising juga. Dan sepertinya tadi kalau misalnya tadi Raisa bilang bahwa dia pengen ngenalin orang-orang yang pahlawan tanpa tanda jasanya Raisa itu bukan cuma bapak ibu guru ya, tapi juga semua anak-anak yang apa namanya selama ini ada di band sama Junior Records juga, dan mungkin di situ bisa sama-sama kita apa ya, kita kenali lebih jauh juga. Soalnya nggak tahu sih, ini waktu ngobrol sama Yaya sih tadi nyambung pertanyaan Yaya, kenapa Yaya mau? Sebenarnya kita punya misi juga buat ya industrinya kan besar. Bener tadi kata Yaya, dari satu orang Raisa yang teman-teman lihat, yang teman-teman cover gitu, ternyata kan ada wujud Raisa atau DNA Raisa lain yang bekerja di balik nama Raisa ini kan. Ini jadi penting karena ya tadi sih kita pengennya generasi selanjutnya, apalagi ini sebuah dokumenter, bisa belajar tentang ekosistem musik tuh seperti ini ya bekerjanya, bisa bermimpi juga seperti kita bermimpi gitu, seperti saya dan Raisa bermimpi tentang perjalanan karir kami di musik gitu. I see. Dan sejauh mana berharap ini bisa jadi inspirasi untuk semua orang yang apa namanya berkarya di musik gitu, untuk bisa bikin sesuatu yang ini di luar musik loh gitu, tapi masih sejalan dan masih bisa nyampein pesan gitu. Ya pengennya sih film ini butuh bantuan teman-teman buat dikabarkan kalau film ini semua umur sudah pasti. Jadi pengennya generasi muda Gen Z bisa buat yang masih pengen punya cita-cita gitu di musik ya bisa dilihat gitu, banyak banget orang-orang yang terlibat di industrinya gitu. Jadi pengennya sebanyak-banyaknya anak muda di Indonesia buat bisa bermimpi ada di industri. Oke, terima kasih Mas Boim. Sama-sama. Oke, thank you teman. Lanjut yuk, langsung aja kita tanya ke sutradara dari Harta Tahta Raisa, Soleh Solihun. Kang Soleh sudah pegang mikrofon. Iya. Mau disapa dulu mungkin teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih ya sudah datang ke press screening Harta Tahta Raisa. Lebih memilih kita daripada Iwan Fals misalnya. Emang iya hari ini. Gak usah di. Ingat, lu kalau mau ngomong kayak gitu, gue nggak boleh in frame. Iya. Ntar gue yang kena. Betul. Karena gue penggemar, jadi gue tahu. Maksudnya lu pengen kesana? Pengennya ada di sana dia Enggak juga. lah, apa gue kesana? Gue wartawan. Tapi kan di sini berlaku seperti seperti ini yang selama ini dilakukan. Ya, terima kasih sebagai sudah menunjukkan jurnalis. kecintaan pada kami ya dengan menghadiri undangan dari Publicis. Dengan demikian KPI Publicis masih tetap baik di mata Imaginary. Yes. Dipertaruhkan nih, Nazira Cenur dipertaruhkan nih. Apakah dengan ada 6 event masih bisa menghadirkan banyak wartawan? Ternyata bisa. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk Anda semua, terima kasih rekan-rekan wartawan. Kang Soleh, ini menyutradarai sebuah dokumenter musik. Iya. Ya. Ini seru banget. Ini sebenarnya hal yang jadi sutradara udah beberapa kali. Ini film keberapa nih Kang berarti kalau total? Kalau sendiri film kedua. Film kedua. Kalau berdua sama Monty film keempat itu kan. Film keempat. Ya, gitu. Tapi ini baru pertama kalinya dokumenter musik. Iya. Yes. Dan akhirnya kita tadi sama-sama udah screening dan siap tayang nih ya kan minggu depan kan. Rasanya gimana, Kang? Rasanya biasa saja. Ya emang ini pekerjaan saya gitu ya. Ya rasanya senang lah, dapat kesempatan yang langka dari Ernest dan Dipa sama Boim, dari Imaginary dan Junior Records untuk mengerjakan proyek dokumenter ini kan. Saya rasanya tidak mungkin ada PH lain menawarkan proyek seperti ini. Jadi
saya sangat berbahagia ketika Dipa nanya, "Leh mau nggak?" "Mau dong," atau "Saya suka musik, musik, aku cinta musik." Ini siapa duluan yang approach sebenarnya? Dari Kang Soleh dulu apa gimana? Dari Boim dulu. Boim ngobrol sama Dipa, terus ternyata mereka tuh pernah ngobrol beberapa bulan sebelumnya, terus Dipa ngajakin gua meeting, "Leh yuk kita ketemu Boim. Boim pengen nanya-nanya soal film dokumenter, pengen bikin dokumenter Raisa." Nah, pas waktu meeting pertama itu, gue bilang sama Boim, enak nih kalau ada sebentar ini siapa lagi nelpon nih. Kurir deh kayaknya, kurir. Anak gua di situ. Jadi Ica tolong itu sih. Jadi waktu pada udah dibilangin nanti tunggu di situ, mohon maaf ya. Oh ini ke bapak saya bawa anak kerja, bagus tuh buat berita. Betul. Lumayan dapat satu angle lagi ya guys. Tapi nggak usah ditulis, yang ditulis ini aja udah. Fokus. Jadi waktu meeting Boim sama Dipa nanya ngobrol-ngobrol soal film dokumenter. Boim bilang, gue pengen bikin karya lagi yang mengikuti momentum konser GBK. Oke. Gimana ya, gue pengen bikin dokumenter. Nah waktu meeting itu gue udah kebayang ceritanya seperti apa nih dokumenter. Gue bilang sama Boim, enak kalau ada momentum kayak gini. Bikin dokumenter tuh biasanya kalau ada momentum-momentum khusus lebih enak menjahit ceritanya. Gue waktu itu cerita sama Boim, diginin aja nanti ceritanya gini nih. Tanpa gue tahu bahwa Dipa bakal tertarik. Gue nggak ngerti ya, mungkin waktu itu juga belum tertarik sebetulnya Dipa. Masih ragu. Dia soalnya nggak bilang Imaginary mau garap, dia cuma bilang Boim minta saran, mau diskusi. Jadi lebih ke ngasih masukan waktu itu ya. Iya, gue ngasih masukan, diginin aja gini. Taunya pitching. Taunya malah Boim kayaknya menarik juga nih, udah punya visi nih orang. Kan gue nggak berani bilang, "Ayo Im kerjakan." Lah siapa yang mau modalin? Iya. Takut dia ngeliat lu ya. Iya. Tapi dari awal ketika Dipa bilang Boim pengen bikin dokumenter Raisa, gue memang udah terbayang kalau menggarap dokumenter Raisa itu pemeran utamanya Raisa, pemeran pendukungnya Boim. Karena gue kan kenal Boim dari zaman dia masih reporter di Hai tuh. Waktu itu dari dia baru nge-handle Raisa, dia bilang, "Leh, gue lagi memanage artis baru nih, Raisa namanya." Jadi gue tuh tahu Raisa dari Boim, bahkan sebelum tahu ada sosok Raisa. Boim bilang pas liputan ketemu sama gue, gue lagi mau ini penyanyi baru nih namanya Raisa, nanti datang ya ke pressconnya. Nah, karena gue tahu dari awal album pertama Raisa sampai sekarang di GBK, gue menyaksikan perjalanan Raisa, makanya gue udah kebayang ini enak nih dibikin ceritanya seperti apa, dan harus ada Boim di situ. Karena gue percaya Raisa jadi seperti sekarang ini bukan cuma karena Allah, tapi karena Boim. Bukan, Boim tuh dikasih dari Allah. Iya, betul. Meski ya gitu lewat lah. Boim. Lewat Boim. Jadi gue dari awal ngomong, ini, tapi gue tidak menyangka bahwa bakal bagus hasilnya dia nih si manajer pemarah ini. Tadinya sempat mau Boimnya diperanin Angga Yunanda ya. Iya. Biar lebih ganteng gitu lah. Biar beda ya. Iya kan, Harusnya ada soalnya kalau ada satu frame Boim sama Yaya yang nge-grinding kasihan. Gue mau ngikut yang mana nih? Boimnya tolong dinaikin warnanya nih. Gue hilang ke hidung gue. Iya, terlalu gelap nih. Dari awal memang gue udah punya visi bahwa ini harus ada Boim dan Yaya. Jadi ibaratnya seorang Raisa ini tidak mungkin ada di sini kalau Boimnya tidak sebagus itu kerja jadi manajernya. Tapi gue tidak mengira bahwa ternyata seiring berjalannya dokumenter, si pemarah ini menarik sekali. Ternyata ya. Anaknya artikulatif, terus ekspresif, dan itu kan akhirnya aku mendapatkan yang aku cari selama ini. Drama-drama supaya dokumenter ini menarik gitu. Dia tuh gue mengira yang tiba-tiba pas itu yang adegan menangis di meja makan tuh itu momen pertama kali wawancara setelah konser GBK ya. Itu kamera ya, 1 hari setelah. Kita cuma masang kamera 2, terus dia bilang, "Im silakan, terserah kalian." Memang ini kan mereka berdua setelah kalau habis event besar selalu ngobrol. Jadi itu bukan sesuatu yang saya setting. Saya ini hanya mengikuti kegiatan Raisa seperti biasanya, cuma sekarang direkam aja. Jadi dia bilang, "Ya sehabis konser selalu ngobrol dengan Boim. Ya udah Im, ini kamera gua rekam, lu pasang wireless, silakan ngobrol senatural mungkin." Ternyata keluar seperti itu. Dia menangis, terus dia mencurhatkan segala macem. Ya gua sih bersyukur, alhamdulillah nih dapet nih gua dramanya nih yang dicari kan. Yaya juga dari awal.
tapi apa ya hidup gua? Ya memang hidup dia nih diberkahi ya. Amin. Kalau Anda perhatikan ini kan relatif lancar gitu dari awal tuh kan. Kayak ini kayaknya masalah duniawinya hampir tidak ada seorang Raisa ini. Nah ini nih masalah duniawinya banyak nih. Pokoknya Raisa kalau ikut Dangdut Academy audisi nggak bakal lolos aja. Iya. Gak ada. Hidupmu terlalu bagus. Nanti yang mau diolah gimana sama Irfan Hakim kan nggak ada hidupnya bagus terus. Makanya pas anak gue sakit lu senang. Iya. Pas orang sakit, ayo yuk sakit lagi gitu. Oh my God. Sakit, kasihan. Tapi bagus buat kamera. Ya dilema lah tuh. Kan kalau kita tahu ya rasanya punya anak sakit pasti sedih ya. Apalagi ini ada proyek penting tapi dalam hati tapi ini bagus banget filmnya. Tapi kasihan ya. Apa ya gue juga kalau jadi Raisa harus manggung event besar anak dirawat kan pasti kalut kan pikiran gimana cara membagi konsentrasi antara gue kasihan tapi gue senang kasihan. Gitu aja terus ya. Untung gue profesional kan. Silakan ya cerita. Bahkan lu nggak menyolong stop wawancara kan waktu itu terus diperas sampai nangis kan? Iya. Ya. Disitulah memang tugasnya salah satunya. Ya karena kan tanpa ya maksudnya kan yang namanya dokumenter kan tidak bisa kita kalau film biasa kan kita sudah bisa memperkirakan titik-titik dramanya di mana, titik komedinya di mana. Ini kan meskipun gua sudah menyiapkan storyline di kepala, tapi tidak akan pernah tahu dengan benar di mana nih nanti titik-titik ininya penguras emosinya. Nah, sejauh mana nih Kang Soleh, dari ideas yang ada di bayangannya Kang Soleh di awal gitu ya, lo udah mikir, oh kayaknya nih arahnya kesini. Kemudian kan abis itu tadi kalau nggak salah di belakang ya sempat bilang footage 10 jaman ya kurang lebih ya untuk wawancaranya aja gitu. Dan hasilnya seperti yang kita tonton tadi, sejauh mana perbedaannya atau adjustmentnya dari yang ide awal sampai hasil jadi? Kalau dari ide awal sih kurang lebih 70% storyline-nya seperti ini ya. Yang ada di kepala gue emang, dari awal gue merencanakan dibuka dengan GBK, diakhiri dengan GBK. Di tengah-tengah kita bakal flashback ke kehidupan seorang Raisa sambil mengupdate perjalanan si persiapan konser ini. Jadi tetap mengambil formula film seperti biasa. Ada pemeran utama ingin melakukan sesuatu, hambatannya apa? Nah, bagaimana dia mencapai tujuannya? Kan itu premis standar film gitu, formula standar film. Tapi ini kan karena dokumenter ya, makanya nggak bisa memperkirakan nih apa yang terjadi di tengah-tengah ini. Cuma gue memang memperkirakan nanti bakal meliput. Gue minta sama manajemen Raisa, tolong dong ajak gue ke berbagai kerjaan yang mewakili pekerjaan Raisa. Pekerjaan yang di korporat seperti apa, yang di pensi seperti apa, yang di festival seperti apa, dengan harapan orang bisa melihat nih seorang penyanyi seperti Raisa ini loh medan-medan pekerjaan yang biasa dia tempuh. Seperti ini bedanya, crowdnya bagaimana, terus seperti apa orang-orang di belakangnya. Itu sudah direncanakan, cuma yang tidak direncanakan tuh kayak tiba-tiba bohemnya ada nangis, terus ternyata ada momen-momen dia sendirian di GBK itu. Tapi 70% sih sesuai bayangan, cuma ya mungkin kayak ya ada penyesuaian di masalah editing lah, kayak ini adegan ini tadinya direncanakan sama gua di mana, sekarang di otak-atik itu aja sih. Tapi ya sejauh ini sih seperti yang gua harapkan dari awal. I see, oke. Jadi 70% sisanya ya surprise baru yang justru membuat ceritanya ini justru jadi utuh gitu ya. Ya, gitu lah ya. Oke. Terima kasih Kang Soleh Solihun. Udah siap belum nih teman-teman mau nanya nih?